ke hipotesis ini, karena kan itu terlalu lampau. Jadi hipotesis ini yang membuat mereka berspekulasi dari berbagai macam pasti kan narkoba itu ada narko sama ba ya. Nah ini pasti punya arti. Nggak mungkin dong luran nggak tahu artinya ya kan. Nah kita coba dari narnya dulu nih, kira-kira narnya apa itu lur? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan JGS yang ada di rumah semua. Ketemu lagi bersama gue Epen. Gue kali ini bakal sedikit menyinggung masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita nih ya. Terkait berita nih. Sebenarnya ada berita yang lagi rame banget ya. Ada seorang anak yang positif narkoba. Jadi anak kecil dikasih minuman sama tetangganya dan positif narkoba. Kebetulan ngomongin masalah narkoba, gue punya salah satu ahli yang gue kenal dari Jamaika. Dia ini adalah seorang yang sudah berada di dunia obat-obatan itu sudah sangat dalam banget gitu ya. Bahkan mungkin dia pernah satu joinan dengan Bob Marley ya. Kita langsung aja undang, ini dia kawan gue. Siapa nama lu? Ran Rastafara. Bung Ran Rastafara. Langsung aja kita masuk ke JGS nya. Apa? PGS. What's up bro? Sehat ya? Wah, sehat gua. Sehat ya. Wih, rokok, bulan Kalau dulu. Jadi beliau ini emang langsung diterbangin langsung dari Jamaika, khusus untuk acara pada malam hari ini, gitu ya. Sebelumnya kemana dulu sebelum kesini? Gua tadi ada. Enggak nih, gua manggilnya nih enaknya kalau orang Jamaika itu sebagai rekan tuh Bung Bro. Lur aja. Oke ya, jadi satu pengetahuan ya. Jangan sampai manggil AA orang Jamaika. Lur. Gini lur. Beberapa hari kebelakang ini ada sebuah cerita cukup fenomenal nih di negara gua nih, Indonesia nih ya kan. Ada anak kecil dikasih air putih. Gimana? Gila loh. Aman ya. Barangnya bagus ya. Ini hijau. Jadi ada anak kecil positif narkoba lah intinya. Gue udah coba untuk plotting terkait obrolan kita pada malam hari ini nih ya. Untuk gue kan kenal lo ini udah cukup lama nih ya. Lu umur berapa sih? Umur sekarang 300 bagi 2 150. Apa? Kaget lu ya? Narkoba nggak nih? Enggak Aman ya? Enggak aman. Oke nih, gue pengen nanya pendapat lu dulu nih tentang kisah anak yang positif narkoba nih, anak kecil positif narkoba. Gimana nih menurut lu? Tadi nama lu siapa sih? Ran Rastafara. Lur Rastafara. Sebenarnya berarti gue manggil lu Lur aja. Dulur, gue lama di Kaliawi soalnya. Jadi sebenarnya gue gimana lu? Gue sebenarnya udah nggak lagi ya. Gue dulu pernah narkoba gitu-gitu, terjebak di dunia narkoba itu cukup lama gue. Sekitar 8 hari. Lama kan? Lumayan sih, lumayan. Kalau PS aja waktu itu 2 jam udah 5.000 tuh. 2 jam 5.000. Sehari itu. Tapi tetap lamaan ultinya Selena. Oh Lelenya. Iya, 5 detik. 5 detik lama banget kan. Bener. Ya menanggapi berita yang lagi beredar ini ya, yang kata lu tadi, anak kecil positif narkoba itu kan. Kata siapa? Positif sabu. Tadi? Oh iya, gua tadi ya. Heeh. Oh gua. Make juga jangan. Lanjut. Sebenarnya parahnya gue nggak baca berita itu. Jadi gue nggak tahu. Lo ahli pakar bidang narkoba. Gue nggak tahu berita itu, men. Ya ini pengetahuan buat kawan-kawan. Jadi kalau oke lah, gue nggak baca berita itu, tapi gue ngambil perspektif dari diri gue sendiri tentang itu ya. Anak kecil positif sabu kan. Jadi
ada hal-hal yang mendominasi nih di berita ini. Yang pertama, memang medianya pengen nyari berita. Yang kedua, memang si bocah positif sabu. Yang ketiga, bapaknya yang positif sabu tapi anaknya kena asapnya gitu. Karena asap sabu itu kan ini ya, ngebuat orang bisa positif sabu walaupun nggak make gitu, asapnya doang. Iya, jadi ini sekedar just information. Yes. Jadi lu walaupun nggak make barang itu, nggak make sabu, nggak make narkoba jenis ganja segala macam, tapi lu di samping orang yang ngisep, lu bisa positif. Kayak misalkan kawan gue make 3 hari yang lalu terus nongkrong bareng gue. Oh itu enggak, itu corona itu. Enggak. Beda. Jadi lu lagi di dalam tongkrongan yang dimana tongkrongan itu lagi nyabu atau ganja. Lu kehirup asapnya. Terus lu sialnya lu ketangkep dari polisi. Kalau di Jamaika enggak gitu ya? Enggak, kalau di Jamaika mah santai boy. Santai boy. Mantap. Jamaika orang banyak orang Jawa loh. Jamaika itu. Jamaika. Kan sebenarnya kan Jamaika itu singkatan. Wah nih, kita harus tahu dulu dia. Jamaika, Jawa. Makan Ikan ya. ikan. Wow. Karo kerupuk. Nah, itu Orang sebenarnya Jawa makan ikan karo kerupuk. Jamaika. Jamaika. Tuh makanya banyak orang Jawa di sana, Bur. Oh. Boy sama lur maksud gua. Jadi bur. Lur aja ya manggilnya biar Iya. enak ya. Soalnya gua lama di Kaliawi. Sebagai orang Jamaika, ini sudut pandangnya tentang si anak nih. Nah, gue pengen nanya pertanyaan berikutnya nih, Lur. Pandangan lu nih tentang dunia narkoba. Gua ngerokok boleh ya? Ngerokok boleh ya? Boleh kalau ngerokok, yang penting jangan dikunyah. Nah, di dunia di seluruh dunia lah ya, di jaringan internasional nih. Kan narkoba itu udah terkenal barang yang dilarang di berbagai negara nih ya, kecuali mungkin Thailand atau Jamaika. Lo tau kan kabar Thailand yang ngebolehin ganja malah ditahan? Nah, itu tahu gua. Nah, gimana pandangan lo terkait peredaran narkoba dan mungkin sebenarnya dampaknya itu gimana sih? Atau dia ini sebenarnya kayak micin? Lo tau micin kan? Kan micin dulu banyak beredar kabar kalau makan jadi goblok kan. Gitu. Setelah gua riset dan gua makan micin itu ternyata emang benar sih, terbukti. Iya, makanya kan kayak kita kan, iya kan? Jadi udah selesai belum pertanyaannya? Gua nanya apa tadi? Apa ya? Enggak, maksud gua lu gimana pandangan lo tentang jaringan internasional di dunia inilah tentang narkoba? Jadi tergantung kebijakan negara karena kan di berbagai di berbagai negara ada yang melegalkan. Itu kan besar, Bung. Ininya pajaknya ke pemerintah. Jadi feedback untuk pemerintahnya besar. Jadi kalau misalkan uangnya besar ke pemerintah kenapa enggak gitu? Kayak rokok. Rokok kan besar tuh. Lumayan sih rokok, iya kan? besar. Makanya, Kalau Bangladesh kalau nggak salah adiknya namanya Dedes. Enggak, Kakaknya namanya Lades. Maksud gua kalau di Bangladesh gimana peredaran narkobanya kan? Kalau alpaka narkoba. di Bangladesh Lu S1 narkoba lo ya? S1 narkoba gua. Jadi gua S nar. Sinar. Itu tetangga gua. S titik nar. Oh, lu kan gua sih. S1 hukum. Ya. Jadi S home kan. Enggak, beda. Skum. SH. SH ya. SH gua. Gua S nar, SN. SN apa SN? SN panjangannya nar. Intermedio aja ya. Lanjut. Kan tadi Bangladesh sudah dibahas. Bangladesh itu enggak ya. Maksudnya aman. legal. Ilegal di Bangladesh. Karena di Bangladesh itu rata-rata orangnya orang-orang India. Di Bangladesh itu. Banyak iya. orang Indianya gitu di Bangladesh. Orang dia nggak suka pakai narkoba ya. Orang India nggak suka narkoba. Udah. India nggak suka dia narkoba dia. Pokoknya di Jamaika, Thailand, bahkan Kazakhstan, kalau daerah Kazakhstan. Kazakhstan itu dia orang sukanya bukan narkoba.
Tapi Barko. Iya, Barko itu apa itu, Lur? Bisa di searching. Iya, Pasti iya. nggak ada. Iya, ya, barco apa barco? Barko itu barang kotor. Baju. Baju dia orang suka, dia orang pakai baju terus dilepas, ditaruh di mesin cuci gitu. Open minded banget sih ini. Ini pengetahuan yang harus dicatat ya. Mungkin Wikipedia juga belum sempat nginput atau mungkin apa loh? Gue kadang suka gitu. Gue tuh punya sindrom ini, apa namanya tuh orang nyebutnya ya? Kulpet. Bukan. Gue tuh sindrom ini, sindrom kalau narkoba ini menggigil tuh. Itu sakau. Sakau, sindrom sakau gue mah. Kalau di Jamaika apa nama bahasa sakau itu? Slow. Celau. Tapi sambil ada C-nya itu diganti S jadi slow gitu. Oh. Ada kalau di Arabnya kan kol-kolah. Banyak kucing ya di sini. Di sini juga narkoba kucingnya. Catnip. Lanjut ya. Nah, ini gue pengen nanyain masalah sejarah nih. Gak mungkin dong tiba-tiba narkoba itu tiba-tiba ada gitu aja ya kan, pasti ada sejarahnya gitu. Ini untuk edukasi buat kawan-kawan semua atau rekan-rekan PGS di rumah ya. Jadi narkoba itu ada dua tipe, ada golongan 1 dan ada golongan 2. Nah, golongan 1 itu dia lewat jalur prestasi. Yang sih gitu. Bener. Enggak. Jadi golongan 1 itu dia yang apa sih bahasanya itu? Bahasanya apa sih kalau alami itu? Natural. Enggak, no. Kan ada sintetis yang buatan kan. Ada yang generik. Obat kali generik ya? Gue nggak kepikiran lagi. Banyak kan micin itu, bukan narkoba, sumpah lah. Gue jarang makan micin sebenarnya ya. Jarang makan loh, Mam, kayaknya. Gue gobloknya tuh bukan karena micin. Yang satu sintetis ini buat kawan-kawan PGS di rumah semua sambil mikir ya. Kayaknya kalau kita sama-sama gak ketemu narkoba semua kayaknya. Udah ketemu belum? Belum. Nah, intinya 2 itu ya. Satunya itu alami kayak model daun-daunan, ganja, segala macam. Satunya buatan sintetis. Sintetis buatan. Jadi Punya kayak kimia. iya, itu buatan sinte namanya. Gitu. Organik, anjir. Gara-gara sampah itu gue ingetnya. Organik ya. Organik ada yang sinte. Jadi organik itu yang alami, sinte buatan. Nah, sejarahnya nih. Nah, ini kan kita ngobrol sama langsung si Lurran ya. Ran Rastapa. Kalau Lur sendiri nih ngelihat sejarah itu gimana? Apanya? Sejarah narkoba. Jawa makan ikan kerupuk. Iya makan ini, maksudnya sejarah narkoba ini siapa yang nemuin, apa tiba-tiba orang kan nggak mungkin gitu-gitu aja nongol kan. Jadi banyak perspektif tentang sejarah narkoba, Bung Lur. Ada yang mengatakan katanya dari zaman perang. Ada yang mengatakan katanya dari medis. Gitu. Jadi tergantung nih mau percaya perspektif yang mana. Sebenarnya bukan perspektif sih, lebih ke hipotesis ini. Karena kan itu terlalu lampau. Jadi hipotesis ini yang membuat mereka berspekulasi dari berbagai macam Oke, jadi gitu ya kawan-kawan. Tadi baru nyampe. pokoknya Kalau nggak perang, berarti dia dari Iya, benar. medis gitu ya. Ya, Itu sejarah awalnya. sejarah ya. awalnya. Gitu. Jadi kalau menurut saya hipotesis yang saya percaya medis. Karena dulu kan sebelum ditemukannya anestesi. Anestesi itu untuk edukasi kawan-kawan yang di rumah nih. Anestesi itu apa? Anestesi itu bius agar si pasien tidak merasakan sakit yang luar biasa. Oh, oke, intinya bius. Bius. Soalnya kan di zaman 1800-an 1800-an, 1700 itu belum ada anestesi, sehingga korban-korban perang yang akan dioperasi itu banyak yang meninggal karena Twitter tidak belum ada Twitternya. belum ada. Karena tidak adanya anestesi, mereka tidak tahan merasakan sakit
sakitnya yang bikin meninggal, karena sakit luar biasanya yang bikin meninggal, bukan penyakitnya gitu. Kalau sekarang kan udah ada anestesi kan. Banyak sekarang. Jadi dulu itu di dunia medis menemukan penenang berupa daunan, ya belum dibuat lah narkoba ini kan, maksudnya masih dibuatnya secara alami dari tumbuh-tumbuhan gitu, dibakar kok enak. Itu lidah mertua. Bukan. Kamboja dibakar ya, ganja lah, sekelas ganja itu dibakar, bikin santai, bikin melupakan sesuatu. Pas lagi operasi misalkan nih di zaman perang nih, prajuritnya kakinya harus diamputasi karena hancur, ngeganja dia, kok udah gitu kan, ternyata dipotong sebelahnya. Ternyata dipotong sebelahnya. Ternyata dokternya ngeganja juga, join ya. Jadi itu terkait itu sejarah ya rekan-rekan semua. Gua kan ngebahas tadi history udah, terus boleh minum nggak? Oh boleh join. Itu kan yang bawa bukan? Iya. Ini acara gua apa acara lu sih? Gue tadi udah ngebahas history, gue ngebahas sosial, gue ngebahas data juga empiris. Nah ini kita ngebahas tentang filosofis. Narkoba itu pasti ada yang jadi narkoba itu pasti ada filosofisnya. Gak mungkin dong tiba-tiba orangnya kayak barang ini keren namanya narkoba, gak mungkin. Nah kebetulan karena Bung Lur Ran Rastapa ini itu adalah sebuah ahli pakar, dia pasti tahu tentang filosofis narkoba gitu ya, secara etimologi maupun secara terminologi mungkin ya. Silakan Bung jelaskan mungkin ke rekan-rekan yang ada di rumah semua untuk sedikit mengedukasi gitu ya terkait filosofis dari narkoba ini sendiri gitu. Narkoba itu dari segi filosofis untuk kita lari dari sesuatu yang memikul berat, yang begitu berat pundak, yang kolam langit dan bintang, sehingga kita melupakan permasalahan-permasalahan yang ada di kepala, hidung, dan tangan, dan itu membuat kita menuju puncak ejakulasi dini. Oke. Sehingga kita memutari rotasi bumi dan bulat-bulat, yang bulat tahu bulat bukan donat. Dan juga air mengalir sampai jauh temunya aqua. Benar. Sehingga bergabunglah Rucika dan Wafin, jadinya Rucika Wafin. Tapi enggak juga, karena sekarang udah beda. Amin. Bedanya embe sama kuda, kalau dicampur tuak jadinya tuak. Amin. Alah, jadi gitu ya, itu secara filosofis. Kan pasti kan narkoba itu ada narko sama ba ya kan. Nah, ini pasti punya arti. Nggak mungkin dong luran nggak tahu artinya ya kan. Nah, kita coba dari narnya dulu nih. Kira-kira narnya apa itu, Lur? Gimana? Narko ba, narnya dulu nih, nar. Nar itu dari singkatan. Narnya dulu nih ya. Ini kan ada 3 kan, narko sama ba. Narnya dulu nih. Nar itu bahasa Yunani. Nah, Narsleus melas huhus. Gimana tadi? Narsleus melas huhus. Narsleus 19 khusus. Oke, itu narnya. Ko-nya. Ko-nya itu bahasa dari bahasa Yunani juga. Bukan, malah Jerman. Oke, ko-nya dari Jerman. Kobluk lah mas bro. Ulang ini. Ulang ini. Gak bisa, itu sekali doang itu. Gak bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Nanti kalau rekan-rekan pengen ngedenger lagi, diulang aja. Diulang aja di pre. Narkoba, Mbaknya itu dari Bantuan Nasional Indonesia, yang tidak dialokasikan ke sesuatu yang artinya kalau digabungkan ketiga itu mabok. Oh. Narkoba. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia yang semua, nar itu sinar. Ko itu kok. Mbaknya itu bajingan. Sinar kok bajingan. Tetangga saya Pak Sinar itu. Oh. Jadi gitu ya narkoba, terkait bajingan. filosofi ya. Emang agak berat kalau ngomongin masalah narkoba, karena narkoba ini udah jadi biang masalah ya. Sebenarnya narkoba itu sebuah solusi tadinya. Jadi makanya nama narkoba itu adalah
obat yang disalahgunakan. Penyalahgunaan obat ya Lur ya. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan, karena narkoba itu sebenarnya kalau tidak disalahgunakan itu benar. Ntar ya gue lihat. Terakhir ini di momen terakhir nih. Kali ini gue bakal coba ngundang salah satu pakar untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, karena mungkin Lur ini sudah cukup Lur ya. Jadi ya mungkin kita bakal bertemu lagi di lain waktu. Oke, salam buat orang-orang Jamaika. Kali ini gue bakal ngundang seorang ahli pakar hukum yang bisa menjawab hukum dari narkoba nih. Ini untuk pertanyaan terakhir buat kawan-kawan semua nih. Dia didatangkan langsung dari Belanda. Ahli hukum. Bung, siapa namanya Bung? Belanda. Siapa? John Chemistry. Oke, kita langsung aja panggil John Chemistry. Silakan masuk ke podium John. Oke. Selamat datang Bung John. Jadi Bung John ini salah satu ahli pakar hukum internasional di Belanda. Beliau itu lahir di Amsterdam. Bener Bung ya? Bener. Jadi udah ketemu sama Lur tadi, udah ketemu. Kepapasan di jalan tadi. Oke. Dia dulu cuman mantan pemakai, sekarang udah enggak. Oh gitu. Nah, gue mau nanya nih, Lur. Ini kan rekan-rekan PGSD semua kan di rumah kan pengen tahu nih, kalau gue narkoba ini hukumnya apa sih? Gitu kan. Itu mah berat. Tuh. Saya ini bukan dari Jerman, sebenarnya dari Arab. Oh. Cuman memang kuliah di Jerman dulu. Belanda. Oh, Belanda maksudnya. Teman saya yang di Jerman. Iya. Gimana tuh di Belanda itu gimana hukumnya? Kalau di Belanda mah legal-legal aja sebenarnya. Kalau di Belanda tergantung orangnya. kayak Suni kayak Dia Sinchan saya. Iya, bapak saya itu Sinchan. Jadi kalau di Belanda mah orangnya basing sebenarnya mah. Orang di Belanda mah gitu-gitu aja orangnya. Bener. Iya kan? Bener. Belanda kan belakangnya Serang bukan? Bukan ya? Bukan. Jadi gini Bung John, kalau di belakang Serang tuh bukan Belanda. Apa namanya? Uruguay. Ya. Sampingnya kirain bukan? Bukan, itu Kamboja. Kamboja, lidah mertua, lidah buaya. Baru lidah siapa Bung? Lidah siapa? Hah? Lama. Kalau orang Belanda agak lama mikirnya ya. Oke, langsung aja nih. Kalau di Indonesia sendiri nih Bung, lihat tentang narkoba, dari fenomena yang udah ada. Tadi kan udah ngedenger ya jelasan dari kawan kita si Luran. Bener. Ran Rastafara dari gimana nih pandangan Bung tentang hukum di Indonesia tentang hukum di Indonesia ini kadang menjerat tapi mengikat, tapi juga bisa karet seperti kue donat bulat-bulat. Okay. Jadi kadang kita tuh bingung sama hukum di Indonesia ini ya. Kenapa ya? Yang kecil-kecil orang-orang tukang rongsok yang ngelem ditangkepin. Iya benar tuh. Kadang ini itu narkoba nggak sih sebenarnya Bung? Itu narkoba sebenarnya. Lem itu cuman dia narkoba kelas teri. Kan mabok juga sebenarnya Maya. Iya sih. Kecubung narkoba sebenarnya, cuman kan enggak di itu expose. Bener nggak tuh? Oh gitu ya. Di Arab lama di Belanda. Saya tadi terbang saya jauh naik pesawat mau muntah. Untung mau kresek hitam. Pesawat sekarang itu kan dia pakai pengharum ruangan ini kan. Stella. Nah, Stella jadi wajar lah. Jadi intinya pada malam hari ini hukum di Indonesia itu melarang gitu. Jadi saya digebukin terus di sini. Iya, enggak apa-apa. Belanda itu kebal hukum gitu ya. Mungkin Bung lain kali kita bakal undang lagi lah ya. Terima kasih. Thanks banget thank you. podcast ini ya. Oke. Oke, gitu aja kawan-kawan semua yang ada di rumah. Terima kasih udah mau dengerin sampai di titik ini. Sampai ketemu lagi nanti.